Yang kemarin-kemarin kalau ada yang belum bisa ngikuti, recordnya ada di Google Classroom ya. Tapi ada yang belum bisa ada upload yang kemarin, nanti bisa ada upload. Yang belum di-on-kan videonya, bisa di-on-kan videonya, anak-anak. Biar Ustazah bisa ngecek ya. Sudah? Sudah. Belum. Dan ya, baik, saya lanjutkan. Nah, 13. Gambar di samping menunjukkan permen jelly tusuk dengan isi yang berbeda. Sama seperti tadi ya, anak-anak. Ada yang isi 3, ada yang isi 5. Yang isi 3 harganya 2.000 per tusuknya. Yang isi 5 harganya 3.000 per tusuknya. Nah, selanjutnya kita membeli 2 tusuk permen jelly isi 5 dan 5 tusuk permen jelly isi 3. Berarti berapa ini harganya? Coba kita cek. 2 tusuk yang isi 5 berarti 2 kali 3.000. Berapa? 6.000. 6.000. Diingat-ingat ya, 6.000 ditambah 5 tusuk yang isi 3. Berarti 5 kali 2.000 berapa? 10.000. 10.000. Tadi 6.000 ya. 6.000 Ya. ditambah 10.000 berarti berapa? 16.000. 16.000. Nah, terus kita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Berarti berapa uangnya yang 20.000. dibayarkan? 20.000 ya. 2 kali 10.000 kan ya? 20.000. Ya. Berarti kembaliannya berapa anak-anak? 20.000 dikurangi 16.000. 4.000. 4.000. Jawabannya yang C. mudah sekali ya. Mudah Iya. sekali. Ini pembahasannya, silakan ditulis. Ustazah, Iya, Del. nomor 12 itu aku sedikit belum selesai. Oh iya ya, habis ini ya. Mudah ya AKM itu ya, meskipun soal ceritanya itu banyak gitu ya. Tapi kalau dipahami pelan-pelan gitu bisa ya.
Jelly dengan permen jelly dengan warnanya sama, 1 tusuk isi 3 permen, 3 dan 1 tusuk isi 5 dan 2 tusuk Sudah anak yang ini? Sudah. Nggak usah ada kesini sebentar ya. Ada yang belum selesai tadi temannya. Ustazah, aku belum selesai nulis yang nomor 13. Ya, habis ini. Sabar ya. Loh, Adel mana? Adel? Oh iya, oke. Kirain Ustazah kemana? Nulis di bawah ternyata. Fatir, where are you? Rahma, Baim? Rafa, ya Allah anak ganteng. Alhamdulillah. Udah, Us. Ustazah ada udah. Udah. Oke. Ini ya, tadi ada yang belum. Kalau sudah bilang ya. Sudah. Oke. Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Sekarang yang 14. Nah, 14 tuh sudah nggak permen lagi. Dimas, ini 14 ini harus teliti ya anak-anak. Nanti Ustazah tunjukkan gimana kalian harus telitinya. Makanya sekarang semuanya silakan on ke layarnya Ustazah semua. Ya, on semuanya sambil dilihat worksheet-nya, sambil mendengarkan Ustazah ya. Didengarkan. Karena nanti kalau nggak teliti, kalian jawabannya harusnya benar, malah jadi salah. Ya, nih, didengarkan. Dimas, Suta, dan Beta bermain susun balok dengan cara menyusun balok sesuai pola. Sesuai pola. Sekarang kamu lihat polanya ini di baloknya. Ustazah belum melanjutkan ke kalimat kedua, masih kalimat pertama. Ini ada sesuai pola. Polanya kamu lihat, tanda panah yang ada di balok paling bawah itu kemana? Ke kanan. Ya. Setelah itu balok atasnya tanda panahnya ke kiri. Setelah itu atasnya lagi tanda panahnya ke kanan. Atasnya lagi kiri. Ya. Itu polanya. Jadi mulai dari bawah ke atas itu ke kanan, atasnya lagi ke
ke kiri, atasnya lagi ke kanan, atasnya lagi ke kiri. Nah, saya lanjutkan. Wasit akan meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi satu bilangan pada lapisan paling bawah. Berarti dimulai dari paling bawah anak-anak. Kemudian pemain melanjutkan menyusun balok-balok pada lapisan di atasnya. Pemain yang meletakkan balok paling banyak menjadi pemenangnya. Sedangkan pemain yang salah dalam meletakkan balok tidak boleh melanjutkan permainan. Nah, itu peraturannya. Ini balok yang atas ini yang ditunjuk sama kursornya Ustazah itu hanya contoh ya. Hanya contoh untuk menunjukkan polanya. Coba lihat, kalau balok yang contoh ini, balok contoh ini berarti polanya dari bawah ke atas, dari mulai bawah ke kanan, terus atasnya ke kiri, terus ke kanan lagi, terus ke kiri sampai puncak. Itu polanya membentuk bilangan apa? Prima. Ganjil. Bilangan prima. Ganjil. Masa bilangan prima? Oh, Ada iya. satu. Kalau bilangan prima kan paling kecil 2 ya. Iya sih, salah. Ini ada 1. Berarti bilangan Iya. ganjil. 1, 3, Ganjil. 7. Terus 9-nya di sini anak-anak. Dilihat. 9-nya di sini. Bukan di tempatnya 13. Bukan. Tapi di sini, di atasnya antara 5 sama 7. Understand polanya? Yes. Pola yang harus kamu amati selain pola bilangan ganjil itu tadi, juga pola penempatannya. Ya, jadi habis 7 tidak kembali ke depan lagi yang di atasnya 1, bukan, tapi di atasnya 7 sama 5 itu jadinya 9, terus ke depan 11, terus ke depan 13. Terus atasnya lagi baru 15, terus ke belakang 17. Gitu terus ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, next Ustazah lanjutkan. Ada. Yes, ada. Itu berarti ngikutin arah anak panahnya. Iya, ngikutin arah anak panahnya ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Wasit meletakkan 4 kotak pada lapisan pertama seperti pada gambar. Nah, ini baru ke soalnya anak-anak, bukan contoh lagi ya. Yang di atas tadi contoh. Nah, ini baru soalnya. Ini diletakkan 4 kotak oleh wasit. Berarti 4 kotak ini ada di lapisan yang mana anak-anak? Lapisan paling bawah. Dilihat ini anak-anak ya. Wasit akan meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi satu bilangan pada lapisan paling bawah. Ya, jadi mulainya itu dari lapisan yang paling bawah, bukan dari tengah, bukan dari atas juga bukan. Ya. Jadi bilangan 2, 4, 6, 8 ini ada di lapisan paling bawah ya. Nah, selanjutnya ini 3 kotak yang harus diletakkan di atasnya adalah berapa saja gitu. Coba kalian lihat. Polanya apa berarti ini? Bilangan apa? 2, 4, 5. Berarti yang di atasnya ada berapa bilangan atau berapa kotak? 3. Apa saja bilangannya? Berapa saja? 12, 14. 10. Atasnya antara 6 dan 8 ini berapa? 10. Terus di depannya 12. Terus depannya lagi 14. Tetapi kamu menjawabnya yang mana? 14, 12, dan 10. Jadi menjawabnya tetap urut kotaknya dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Bukan 10, bukan dari kanan ke kiri, bukan 10, 12, 14, bukan. Ya, jadi bukan yang B jawabannya, tetapi yang A.
Ya, 14, 12, dan 10. Bisa dipahami? Bisa. Nah, mudah ya, mudah ya. Mudah. Sudah? Belum. Belum. Ya, bisa ada tunggu. Dan Oke, Dada lanjutkan. Next. 15. Masih seperti cerita yang tadi, tidak perlu usada ceritakan lagi ya, karena ini ceritanya sama seperti yang tadi. Contohnya juga masih sama ya. Nah, ini permainan berlanjut anak-anak. Permainan sudah sampai ke lapisan kedua. Nah, ini lapisan kedua, ini lapisan pertama yang paling bawah ya. Lapisan pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kotak. Bilangannya 60, 63, 66, 69, 72. Lapisan keduanya ada 4 kotak, bilangannya 84, 81, 78, 75. Pertanyaannya adalah, pernyataan berikut benar atau salah? Coba cek. Ada balok dengan bilangan 91 pada lapisan ketiga. Kalau kira-kira kalau kita lanjut ke lapisan ketiga, ada berapa kotak di lapisan ketiga ini? 3. 3 kotak. Bilangannya berapa saja berarti? 87, 90, 93. Berarti pola bilangannya apa sih ini, dari 60 ke 63 ke 66, apa polanya? Kelipatan 3. Kelipatan 3 ditambah 3. Bukan kelipatan 3 ya. Kalau kelipatan 3 itu dikali 3 anak-anak ya. Nah, ini bukan kelipatan 3, ditambah 3 ya. 60 ditambah 3, 63. 63 ditambah 3, 66. 66 tambah 3, 69, dan seterusnya ya. Berarti yang atas ini ada enggak 91? Tidak ada. Berarti ini ya, dicentangkan. Yang pernyataan kedua, balok yang ada di puncak bertuliskan bilangan 102. Betul enggak? Benar. Ada balok bertulis bilangan 96 di lapisan keempat? Benar. Benar ya. Jadi lapisannya ini ya. Nah, ini lapisannya. Lapisan ketiga tadi yang sudah kamu sebutkan ya. Dan 93, 90, 87. Lapisan keempat hanya ada 2 kotak. Ini suara-suara kita double ya. Double ya. Iya, kalian dengarnya double? Enggak. Ini jelas. Bisa ada kok dengarnya double ya. Nah, lapisan keempatnya ada 96 dan 99. Betul ya? Betul enggak?
Betul. Lapisan kelima puncaknya ada 102. Nah, berarti yang benar adalah pernyataan kedua dan ketiga. Salam. Gitu ya. Oke, silakan ditulis. Yang pernyataan pertama tadi salah ya anak-anak ya. Ya. Dan ya. Belum ya, ada tunggu. Sudah. Nomor 15 ini paham nggak? Ada yang belum paham nomor 15? Tidak. Aku belum paham, Ustazah. Oke, Ustazah ulangi ya yang nomor 15 ya. Oke, yang nomor 15 ini polanya ini ya. Jadi coba dilihat dari 60 ke 63 itu kan ditambah 3 ya. Dari 63 ke 66 juga ditambah 3. 66 ditambah 3 jadi 69. Ditambah 3 lagi jadi 72. Ditambah 3 jadi di atasnya ini 75. Ditambah 3 78. Ditambah 3 81. Ditambah 3 86. 84. Nah, lapisan ketiga yang di atasnya harusnya berapa berarti? Berarti 84 ditambah 3. Ya. 84 ditambah 3 berapa anak-anak? 84 ditambah 3 ya 87 kan? Iya. Ya, 87. Terus ditambah 3 lagi berapa? 9? 90. Ini tulisannya kebalik ya. Iya. Nah, 87, 90 terus ditambah 3 lagi berarti berapa? 90? 93. Nah, kan 93 ada di sini ya. Iya. Ada di paling kanan ini. Nah, terus baru atasnya lagi di lapisan keempat. Lapisan keempat 93 ditambah 3 berapa? 96. 96 baru 99. Nah, lapisan terakhir yang paling puncak hanya ada satu kotak, yaitu 99 ditambah 3, 102. Nah, itu kita lengkapi dulu lapisannya, mulai dari lapisan ketiga, 4, dan 5 sampai puncak, sampai tinggal satu kotak aja ya. Nah, selanjutnya kita bisa jawab nih pernyataan yang pertama. Ada balok dengan bilangan 91 pada lapisan ketiga. Lapisan ketiga kan ini. Ada nggak 91 tadi? Tidak ada. Berarti salah. Gitu. Terus balok yang ada di puncak bertuliskan 102. Betul nggak?
Betul. Betul, ini tadi lapisan kelima ya. Itu berarti benar. Ya. Terus ada balok bertulis bilangan 96 di lapisan keempat. Lapisan keempat ini tadi ada 96. Ada. Ada, berarti benar. Itu ya, Nak ya. Iya. Berarti benar. Oke. Sekarang Usada lanjutkan ke nomor 16. Oke. Nah, nomor 16 masih sama. Tidak perlu Usada sampaikan lagi ya yang atas ini ya, karena sama. Jadi polanya masih di gini, dari kiri ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi. Gitu. Permainan semakin seru. Aduh. Lanjut ke putaran selanjutnya. Nah, putaran selanjutnya, lapisan yang paling bawah itu ada angka-angka ini. 50, 48, 46, 44, 42. Terus yang atasnya ada 40, 38, 34, 32. Pertanyaannya adalah, setelah menyelesaikan lapisan kedua, wasit merasa ada yang kurang tepat dengan susunan balok pada permainan kali ini. Kira-kira apa yang salah ya? Dapatkah kamu membantu wasit? Apa yang salah anak-anak? Dari ini tadi. Angka 36-nya tidak ada. 36-nya tidak ada. Polanya apa sih yang muncul di sini? Kurangi 2. Dikurangi 2. Kurangi 2. Jadi habis 50 ke 48 itu kan berkurang 2. Ya, Iya. 48 dikurangi 2 sama dengan 46. 46 dikurangi 2 sama dengan 44. 44 dikurangi 2, 42. 42 dikurangi 2, 40. Dikurangi 2 lagi, 38 lagi. 38 dikurangi 2 berapa? 36 harusnya. Lah di sini ada 34 ya. Berarti salah. Terus harusnya kalau di sini 36 berarti di depan ini yang 32 harusnya berapa? 34. 34 gitu ya. Berarti pola yang muncul itu berkurang 2. Nah, lapisan pertama paling bawah sudah betul ya. Lapisan kedua baru ini yang salah. 32 itu seharusnya 34, yang 34 seharusnya 36. Gitu kan ya? 38 sama 40-nya tetap karena sudah benar. Kalau yang ini paham, nomor 16? Paham ya, kurangi 2. Kok nggak kurang? Masih banyak. Masih banyak. Belum. Banyaknya tangan muat ya. Sudah selesai? Belum. Dan
Dan. Belum. Dan. Belum. Sudah, Nak? Sudah. Kamu nggak mau gambar lagi, Kak? Belum. Kamu loh hanya nulis ini tok, kok lama sih? Kan nggak perlu gambar lagi. Sudah. Kayaknya anak-anak ini ngukir, Us. Ngukir kaligrafi. Langsung. Sudah ya? Oke, 17. 17 ini masih sama tentang menyusun balok-balok. Nah, wasit telah meletakkan lapisan pertama. Ayo susun lapisan berikutnya. Nah, ini lapisan pertama yang disusun oleh wasit ini 26, 24, 22, 20, 18. Sudah tahu nggak polanya apa ini berarti? Dikurangi 2. Ya, dikurangi 2 ya, berkurang 2. Jadi 26 dikurang 2, 24, kurang 2, 20, kurang 22. Kurang 2, 20, kurang 2, 18 ya. Nah, tunggu, sepertinya ada yang tidak benar. Waduh, di mana tidak benarnya? Dimas merasa dia tidak akan bisa menyusun balok sampai puncak. Apakah kamu setuju? Coba kamu susun dulu baloknya ini sampai puncak, bisa enggak ya? Apakah kamu juga merasa seperti Dimas? Dicoba dulu. Coba dulu, silakan mencoba. Silakan mencoba. Yang sudah selesai nyoba bisa raise hand. Saya mau cek yang sudah selesai mencoba sampai puncak, silakan raise hand. Kok nggak ada yang raise hand? Katanya tadi nggak bisa. Ayo. Silakan raise hand yang sudah nyoba sampai puncak. Oke, Zidan, Hefdan. Yang lain. Zidan silakan ini tetap dicek ya nanti ya. Yang lain yang sudah selesai nyoba sampai puncak silakan raise hand. Oke, ini sudah ada Adel dan Aldo. Alma sudah selesai. Good job. Baik, Ustazah bahas ya. Kalau kita menyelesaikan sampai puncak, maka lapisan kedua dari bawah itu ada berapa? Setelah di sini 18, di atasnya 18 itu apa berarti? 16, 15, 10. Ya. Berarti lapisan keduanya itu 10, 12, 14, 16. Ya toh? Sekarang lapisan ketiga, di atasnya 10 berarti 8, 6, 4. Ya. Nah, terus lapisan keempat berarti di atasnya 4. Ada 2 sama 0. Ini lapisan keempat. Ada 0 sama 2 ya kan? Ya. Sama enggak dengan yang kalian coba? Sama. Nah, lapisan kelima puncak itu berarti 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 itu negatif 2. Nah, tadi syarat di cerita pertama
ini tidak disebutkan apakah balok-baloknya itu ada yang bernilai negatif atau tidak, iya kan? Iya. Iya, maka jawabannya adalah setuju dengan Dimas. Kenapa setuju? Dimas tidak dapat melanjutkan menyusun balok sampai puncak jika tidak ada balok yang bernilai negatif. Tapi kalau ada balok yang bernilai negatif maka bisa. Tapi karena tidak disebutkan di pertama ini bahwa ada yang bernilai negatif ya dianggap tidak ada gitu ya. Gitu. Jadi iya setuju, Dimas merasa, kan masih merasa, iya kan? Itu loh. Merasa dia tidak akan bisa menyusun balok sampai puncak jika tidak ada balok yang bernilai negatif, maka nggak akan bisa itu disusun sampai puncak. Hanya bisa sampai lapisan keempat saja kan, sampai 0 ini saja sudah berhenti. Gitu, karena tidak ada balok yang bernilai negatif. Paham maksudnya? Paham anak-anak maksudnya nomor 17 ini? Paham. Gimana menurut mudah nggak? Mudah nggak? Mudah. Mudah ya? Kayaknya susah. Ya. Banyak gambarnya, ternyata mudah. Nah, sudah jam 2, usada akhiri sampai di nomor. Nah, sudah jam 2, usada nomor 17. Belum usada belum. Usada akhiri ya, Sudah. Sudah.